Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa-siswa kelas 8. Semoga kita semua diberi kesehatan dan jangan lupa siswa-siswa menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Untuk kali ini marilah kita masuk kepada bab 2, yaitu tentang sistem pernapasan dan respirasi. KD 3.9 tentang pengetahuan, yaitu menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan apa saja yang terjadi, kemudian upaya menjaga kesehatannya seperti apa. Kemudian KD 4.9 tentang keterampilan menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengamati model sistem pernapasan dan kemudian diharapkan juga peserta didik dapat mengidentifikasikan organ pernapasan serta gangguan dan upaya menjaga kesehatan pada sistem pernapasan. Sekarang kita masuk pada materi. Sistem pernapasan adalah sistem menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi menghirup O2 kemudian mengeluarkan menjadi CO2. Tujuannya apa? Yaitu untuk memperoleh pernapasan, untuk memperoleh energi. Jadi tujuan proses pernapasan itu untuk memperoleh energi. Urutan saluran pernapasan yang utama itu yaitu melalui hidung. Dalam hidung itu ada rongga hidung, kemudian ada faring atau tenggorokan, kemudian trakea, bronkus, kemudian ke paru-paru. Ada paru-paru itu ada yang disebut bronkiolus dan alveolus. Nah, perbedaan antara bernapas dengan respirasi. Kalau bernapas artinya proses pengambilan oksigen dari udara bebas serta melepaskan kembali menjadi karbon dioksida dan uap air. Sedangkan respirasi adalah proses pemecahan senyawa kompleks menjadi energi oleh oksigen. Karena dalam respirasi itu ada dua, ada respirasi internal dan eksternal. Kalau respirasi eksternal itu adalah respirasi oksigen dibawa ke dalam sel darah. Sedangkan internal adalah oksigen itu disebarkan ke seluruh tubuh sehingga tubuh diperoleh menjadi lebih baik. Jadi bekerja lebih baik karena oksigen itu disebarkan ke dalam sel-sel tubuh. Kemudian fungsi dari pernapasan itu ada 4, yaitu 1. Membantu manusia untuk bernapas, kemudian membantu manusia untuk berbicara dan mencium sesuatu, kemudian mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan kondisi tubuh, dan melindungi saluran udara dari zat-zat berbahaya serta iritasi. Mekanisme pernapasan pada manusia itu ada 2, dada dan perut. Nah, sekarang kita bahas. Pernapasan dada adalah pernapasan yang terjadi karena otot antar tulang rusuk. Jadi dilibatkannya otot antar tulang rusuk. Mekanismenya ada 2, sama dengan pernapasan perut, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah apabila volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan luar. Jadi kaya akan oksigen. Kalau ekspirasi, volume rongga dada itu mengecil, jadi tekanan dalam rongga dada itu membesar sehingga karbon dioksida yang banyak keluar. Kemudian pernapasan perut. Pernapasan perut ini melibatkan aktivitas otot-otot diafragma, otot-otot perut ya. Sama mekanismenya juga sama, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi tadi apa? Inspirasi akibat volume rongga dada membesar, tekanan menjadi kecil sehingga kaya akan oksigen. Kemudian fase ekspirasi adalah volume rongga dada mengecil, tekanan pada dada membesar, akibatnya banyak udara yang keluar atau banyak mengeluarkan CO2. Frekuensi pernapasan itu pada orang dewasa 12-16 kali per menit yang mengangkut kurang lebih 5 liter udara masuk dan keluar paru-paru. Nah, volume yang lebih rendah dari 12-16 kali per menit itu menunjukkan malfungsi sistem paru atau kadang parunya rusak. Nah, volume dan kapasitas paru ini diukur dengan alat yang dinamakan spirometer atau spirometri, sedangkan hasil rekamannya disebut spirogram. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan itu ada 5. Ada umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan kegiatan tubuh. Jenis volume pernapasan itu ada 6. Ada tidal, suplemen, komplement, vital, residu, dan total. Tidal itu untuk pernapasan biasa orang normal. Kemudian suplemen itu volume udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru setelah ekspirasi normal. Kemudian komplement, volume udara yang dihirup pada saat setelah inspirasi normal. Kemudian vital adalah
volume tidal, suplemen, dan komplemen atau volume maksimal yang dikeluarkan dalam satu ekspirasi setelah ekspirasi maksimal. Residu adalah volume udara sisa yang ada dalam paru-paru. Nah, kemudian total adalah volume seluruhan dari 5 volume itu, volume tidal, suplemen, komplemen, vital, dan residu yang ditampung oleh paru-paru dan besarnya 4.500 cc. Kemudian gangguan pada penyakit sistem pernapasan. Itu ada alergi, ada salesma, ada mimisan, polip, rinitis, sinusitis, larinitis, tracheitis, bronkitis, pneumonia, pleuritis, tuberkulosis paru, asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Semua penyakit-penyakit tersebut berbahaya dan apa upaya kita untuk menjaga kesehatan? Artinya kita harus menjaga tubuh kita menjadi lebih baik, banyak minum vitamin, kemudian berolahraga dengan baik. Bagi yang perokok, mengurangi rokok, kemudian selalu menggunakan masker pada saat-saat sekarang ini. Ibu kira materi kali ini sampai di sini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.